Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Fikih ASN dan Karyawan karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu jalla wa'ala. Dan tema kesempatan kali ini berkaitan tentang penghasilan tambahan resmi. Ini apa statusnya? Boleh atau tidak? Ya jemaah sekalian, penulis kitab mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada beberapa bentuk penghasilan tambahan yang resmi yang diberikan negara kepada ASN dan aparatur lainnya, seperti remunerasi, sertifikasi gaji ke-13 dan THR. Nah, ini resmi dari pemerintah. Bagaimana hukum menerima tambahan gaji semacam ini? Pada asalnya ketika seseorang karyawan telah bekerja, dia mendapatkan gaji sesuai dengan yang disepakati. Kalau di awal misalkan sesuai dengan UMR, ya itu kewajibannya, hak dia seperti itu. Ini hukum asal. Dalam dunia aparatur negara, nilai kesepakatan gaji itu telah diatur dalam undang-undang atau peraturan yang ditetapkan. Termasuk diantaranya masalah kenaikan gaji karena kenaikan pangkat, dan semua sudah diatur. Lalu bagaimana dengan penambahan gaji di luar gaji tetap, sebagaimana yang tadi disebutkan di atas? Maka selama penambahan gaji itu diberikan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ditetapkan, maka statusnya legal. Dan hakikatnya tambahan itu bagian dari ujuroh atau gaji. Jadi kalau resmi, ya memang hakikatnya ini bagian dari gaji. Cuma cara pemberiannya berbeda, dengan memberikan tugas atau mungkin dengan kinerja pegawai tersebut seperti apa misalkan, itu tergantung. Profesor Dr. Ali Al-Qaradagi beliau menjelaskan tentang aneka macam ujurah bagi karyawan. Beliau mengatakan, ittafaqal fuqaha ala anna al-ujrata qad takunu naqdan wa mablaghun min nuqud min ayyi naqdin kana wa qad takunu aynan min al-a'yan wa qad takunu manfa'atan min al-manafi'i walakinnahum ikhtalafu fi ba'd at-tafasil allati la yasa'ul majalu al-khawdu fiha. Kata beliau, jemaah, ulama sepakat bahwa upah bisa berupa uang dalam bentuk mata uang apapun, atau berupa barang, berupa layanan tertentu. Misal dikasih nginep di hotel, atau dengan diberikan fasilitas yang lain. Hanya saja mereka berbeda pendapat untuk beberapa rinciannya yang tidak perlu kita perdebatkan di sini. Kemudian beliau melanjutkan,
Wa inna manadhkuru ba'dal qadaya wal mustalahat al jadidah fi hadzal majal wa dzalika mithlu i'ta'il 'amili hissatan lil arba' min khilal i'ta'ihi ratiba syahrin aw syahraini tahfizan lahu wa mithlul minhati allati tusrafu lahu fi munasabat iddatin wa mithlu mukafa'ah al intaj taqdiran likafa'atihi fi ada'ihi al-amala aw qudratihi fi ziyadatil intaj wa kadzalika ma yusamma bil umulah allati tu'ta lil mandubin ya wal mumaththilin at-tijariyin wa kadzalika al-alawat wal ajra ya. Wal ajru al-idafi wal ikramiyah kullu dzalika yu'tabaru min al-ujrati fil fiqhil islami. Kemudian beliau melanjutkan, namun kami ingin sebutkan beberapa kasus dan istilah baru terkait ujroh ataupun gaji. Seperti yang pertama, karyawan diberi sekian persen bagi hasil, di samping juga diberi gaji bulanan sebagai motivasi baginya. Nah ini boleh, tidak masalah ya. Nanti kalau misalkan keuntungannya mencapai sekian, kamu dapat sekian persen. Gaji pokok ada, tambahan juga ada, dan ini resmi, tidak masalah ya. Yang kedua, tunjangan yang diberikan pada kesempatan tertentu ya, tunjangan yang diberikan pada kesempatan tertentu. Yang ketiga, hadiah karena pencapaian hasil, karena telah bekerja dengan maksimal sehingga meningkatkan pendapatan ya, ternyata misalkan pendapatannya naik ya, karena kerjanya juga semangat misalkan, kemudian dikasih tambahan, maka ini tidak masalah, boleh ya. Kemudian yang keempat, komisi yang diberikan karena pendelegasian, karena tugaskan misalkan untuk rapat atau mungkin untuk hal-hal yang lainnya misalkan, maka tidak masalah. Yang kelima, berbagai macam bonus kerja atau al-alawat. Kemudian yang keenam, gaji tambahan dan penghargaan, gaji ke-13 dan sebagainya misalkan. Dan ini masalahnya beberapa cara, trik ya, untuk memberikan gaji tambahan. Dan semua itu hakikatnya ujroh ya. Hakikatnya gaji. Nah, cuma cara pemberiannya dengan ya, beberapa cara tadi ya. Mungkin dengan yang pertama jamaah, atau yang kedua ya, atau ya mungkin dengan disesuaikan kondisi seperti itu jamaah. Nah kemudian jamaah sekalian, bagaimana kalau penambahan gaji tersebut ternyata karena terkait ijazah, dan ternyata ijazah kita ijazah palsu misalkan. Jadi kalau lulusan S1 standarnya sekian, S2 sekian, tapi ternyata ijazahnya palsu. Ijazahnya palsu. Bagaimana pendapatannya, kita lihat. Ada banyak hal di mana seorang karyawan bisa mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, baik karena prestasi atau kenaikan pangkat berkala, atau masa kerja yang diatur dalam undang-undang. Dan selama itu terukur ya, karyawan berhak untuk mendapatkannya ya. Jadi selama terukur, maka karyawan berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Karena itu, jika ada kenaikan gaji namun dilakukan dengan cara tidak terukur, seperti ijazah palsu atau laporan kerja palsu ya, karena ingin gajinya naik ya, beli ijazah, atau mungkin dia buat laporan, dan laporan ini laporan palsu, sertifikasi ya, guru, ternyata laporannya palsu. Coba kamu, karena guru-guru yang sertifikasi itu harus ada laporan ya, jadi kalau laporannya palsu tiap bulan, itu hati-hati, itu gajinya nanti kita lihat hal itu haram ya.
Sebagian instansi memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji bagi karyawan yang memiliki ijazah S2. Sebagian karyawan memberi ijazah dari sebagian kampus karena tidak memungkinkan baginya untuk kuliah. Dalam fatwa Islam dijelaskan tentang kasus ini, man qama bihi ahuka min tazwiri syahadati liyartaki biha fil amali amrun muharramun lishtimalihi al-kadhibi wat tazwiri wa ahdi ma la yahiqqu lahu min ar-ratibi wa ma buniya ala hadzal batil fa huwa batil fala yahillu lahu akhdhu hadhihi ziyadat allati tu'ta lahu ba'da tarkiyati al-mabniyah ala tazwir. Penipuan ijazah yang dilakukan orang itu agar karirnya semakin naik adalah perbuatan yang haram. Karena ada kedustaan, penipuan, dan mengambil gaji yang bukan haknya. Dan semua yang dibangun di atas kebatilan, turunannya juga batil. Karena itu tidak halal baginya untuk mengambil tambahan gaji yang diberikan setelah kenaikan jabatan disebabkan ijazah palsu itu. Jadi tambahan itu tidak berhak. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika itu sudah terlanjur? Maka disebut dalam fatwa Islam, ya, wal wajibu alaihi an yatuba ilallahi azza wa jalla wa an yauda li martabatihi al-ula aw yakhruj min al-amali wa yas'al li tahsini syahadatin haqiqiyatin tu'ahhiluhu lil martabatin lati yurid. Kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah dan kembali ke jenjang karir sebelumnya, ya, turun lagi jabatannya, atau dia keluar kerja lalu berusaha untuk mendapatkan ijazah yang legal untuk meningkatkan kemampuannya sehingga bisa mendapatkan tingkatan sesuai yang diinginkan. Ya. Ustaz, kalau ijazahnya nyontek gimana jemaah? Dia asli belajar tapi nyontek. Ya. Skripsinya dibuatkan, tesisnya dibuatkan orang misalkan. Ya. Jadi dia masalahnya, masya Allah. Ternyata dalam dunia pendidikan itu banyak hal yang kadang-kadang jamaah kita tipu-tipu. Ya. Ketika nulis skripsi, tesis, kadang ya kita pun nukil-nukil nggak jujur. Ya. Ini banyak terjadi jamaah. Sehingga yang paling selamat itu antum kerja tanpa pakai ijazah, jamaah. Itu paling selamat. Kerja tanpa ijazah paling selamat. Kalau pakai ijazah, antum siap-siap nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapkan jawabannya. Dulu kamu pas kuliah, pas ini, ya, nyontek dan macam-macam seperti itu. Tanggung jawab kita seperti apa? Jawaban kita seperti apa? Ya? Tanggung jawab kita seperti apa? Kelak, ya, dipersiapkan. Ya. Karena dari situ kita dapat gaji. Kecuali jamaah, kalau misalkan kita dapat gaji tersebut bukan karena ijazahnya, selesai. Tapi kalau kita dapat gaji gara-gara ijazahnya, maka ijazah ini berperan. Ijazah ini asli atau tidak, nilainya asli atau tidak. Itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan berimbas dengan gaji. Gaji kita halal atau haram seperti itu. Jangan sampai kemudian sudah capek-capek kerja, ya ternyata hasilnya apa? Haram. Ya. Sehingga artinya mas, ikhwan wa akhwati fillah, bagi kita sekalian hendaknya berhati-hati dalam masalah seperti ini. Apalagi tentang masalah rezeki sudah Allah atur, maka silakan cari dengan cara yang diperbolehkan. Ya. Tugas kita hanya mencari. Adapun hasil itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu sudah Allah takdirkan, semua itu sudah Allah catat. Maka rugi bagi siapa yang kemudian ternyata mencarinya dengan cara yang diharamkan. Karena kalau dia cari dengan cara yang halal pun akan dikasih oleh Allah. Tapi kalau dia cari dengan cara yang haram, ya, rugi nantinya. Capek iya, kemudian dosa juga ditanggung. Ya. Itu berat tanggung jawabannya di hadapan Allah. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jemaah, ini pembahasan yang cukup singkat, tapi intinya sudah antum pahami bahwasannya tambahan kalau resmi tidak masalah. Tapi kalau misalkan tambahan ini terkait dengan
ijazah dan ijazah itu palsu, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya jemaah seperti biasa untuk memperluas pembahasan kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Alhamdulillah, saya semua orang pada dijelaskan pada kita Arabi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi jemaah, gimana yang ingin bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz dari jemaah. Yang pertama, apakah jin bisa memindahkan benda atau mengambil benda seperti contohnya uang, karena jin dan manusia berbeda alam? Iya. Ya, jemaah sekalian, apakah jin bisa memindahkan benda, curi uang dan sebagainya? Ya, jawabannya bisa. Jin itu bisa memindahkan benda. Apa dalilnya? Dalilnya kisah Nabi Sulaiman. Antum pernah mungkin pernah baca, sering dengar. Ketika Nabi Sulaiman dikabarkan oleh burung apa? Hudhud. Di suatu negeri ada seorang ratu nyembah apa? Matahari, atau nyembah atau berbuat syirik. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman minta untuk apa? Didatangkan Ratu Balkis tersebut. Ya. Biasanya kita nyebutnya Bilqis. Makanya masalahnya jin siapa? Ifrit. Dia mengatakan bisa mendatangkan dengan apa jemaah? Kejap mata. Berarti artinya bisa. Sahih bisa. Ya. Tapi ternyata ada seorang alim ternyata bisa apa? Bisa mendatangkan sebelum apa? Sebelum apa jemaah? Pokoknya lebih cepat lagi daripada jin ifrit tersebut. Intinya gini. Berarti jin itu bisa memindahkan benda, bisa, sahih. Bisa nyuri uang, bisa. Bisa jemaah. Makanya kadang-kadang sebagian orang datang minta bantuan kepada jin untuk apa? Untuk ngambil uang dan sebagainya. Itu bisa. Antum dengar kisah siapa? Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga harta zakat. Malam pertama datang seorang yang nyuri harta zakat tersebut, ditangkap. Tapi merengek-merengek, bahwasanya dia dalam kondisi butuh, kemudian minta dilepaskan. Pagi harinya beliau pun melaporkan kepada Nabi, kata Nabi, ya, nanti malam datang lagi. Ternyata benar datang lagi. Ditangkap lagi sama. Memberikan alasan, merengek-merengek, akhirnya dilepaskan. Kemudian Abu Hurairah pun lapor lagi dan kata Nabi, nanti malam datang lagi. Ternyata benar. Di malam ketiganya mau dilepas. Akhirnya apa dia? Menjanjikan kalau kamu melepaskan saya akan ajarkan satu doa yang dengan dibaca doa tersebut saya tidak akan datang lagi. Akhirnya diajarkan apa? Ayat kursi. Ya, kemudian di pagi harinya lapor, kata Nabi, apa yang diajarkan benar tetapi dia pendusta. Dan di sini jemaah, jin itu mencuri. Mencuri apa? Harta zakat. Berarti ini menunjukkan jin bisa mencuri uang. Ya, kalau nyuri istri orang bisa nggak? Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau nyuri barang bisa aja mas, sahih, benar. Ya. Sehingga di antara zikir tadi yang diajarkan apa? Apa jemaah? Ayat kursi, biar jin itu nggak datang. Makanya kalau rumah kita tidak ingin dicuri oleh jin, baca surat Al-Baqarah. Rasulullah beliau bersabda, inna syaitan tanfiru minal baitin lati tukra'u fihi suratul Baqarah. Jadi setan itu lari dari rumah yang dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Lari. Nah, kalau rumah kita sering kehilangan uang, ini banyak kemungkinan. Mungkin kita lupa, mungkin juga apa? Diambil anak kita sendiri, mungkin diambil jin, ya, mungkin.
Maka untuk penjagaannya tadi baca surat Al-Baqarah agar apa? Ya, jin tidak bisa masuk ke rumah kita. Ya, kalaupun masuk jin-jin yang apa? Jin-jin yang baik seperti itu jamaah. Nah, sehingga artinya mungkin ya jin itu mencuri sesuatu atau memindahkan sesuatu. Alam mereka beda sahih jamaah. Tapi mereka bisa menyerupai manusia atau bisa berwujud dengan wujud yang lain seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, apakah boleh melakukan ibadah sunnah di perguruan tinggi swasta meskipun direktur sudah mengizinkan asal pekerjaan sudah selesai, sudah sesuai target? Dan apakah nanti akan dihisab bila ada mahasiswa yang tidak ikhlas? Coba diulang. Apakah boleh melakukan ibadah sunnah di perguruan tinggi swasta meskipun direktur sudah mengizinkan? Oh, dia mahasiswa atau apa dia? Dosen. Dosen. Nah, diizinkan sudah ya? Sudah diizinkan direktur, asalkan pekerjaannya selesai. Nah. Dan apakah nanti akan dihisab bila ada mahasiswa yang tidak ikhlas? Iya, jamaah sekalian. Apakah seorang dosen yang mengajar di perguruan tinggi swasta di sela-sela waktu memanfaatkan untuk sholat duha dan sebagainya misalkan, ya, dan diizinkan oleh direktur? Jadi gini, kalau direktur tersebut sudah diizinkan oleh yang punya, ya misalkan yang punya memberikan kewenangan untuk kebijakan-kebijakan, silahkan kamu ambil sendiri. Berarti kebijakan direktur sama seperti kebijakan apa? Pemilik. Artinya kalau direktur membolehkan, berarti sama halnya dibolehkan oleh pemilik. Tapi kalau jamaah antar direktur dan pemilik beda, maka yang jadi patokan pemilik. Karena direktur juga punya apa? Ikatan dengan pemilik. Dia nggak boleh dalam artian melakukan sesuatu kecuali diizinkan pemilik. Jadi artinya gini, kalau dalam artian direktur tersebut memang sudah diizinkan oleh pemilik, misalkan, dan mengizinkan pada dosennya silakan untuk sholat duha, yang penting tugas selesai. Apa kemudian boleh bagi dia untuk sholat duha? Jawabannya boleh. Tetapi bagaimana kalau seandainya ada mahasiswa yang tidak itu? Sekarang gini, kenapa? Kan dia sudah menyelesaikan tugas, sudah ngajar. Kenapa nggak ridho? Berarti nggak ridhonya dia apa? Ini ada masalah. Kecuali kalau menalihkan waktunya ngajar, ternyata apa? Nggak ngajar. Nah, ini haknya apa? Mahasiswa. Dia berhak untuk mendapatkan ilmu, tetapi ternyata tidak diajar. Nah, ini akan ditanya jamaah. Tapi kalau dalam artian tadi sebagaimana ditanyakan, yang penting tugasnya selesai. Dia ngajar sudah, misalkan. Ya. Semua sudah diselesaikan. Di sisa waktu itu kemudian digunakan untuk ibadah. Boleh, nama masalah. Daripada bengong, daripada apa? Ya. Mungkin melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan, mendingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan tadi ya, diizinkan oleh direktur dan tidak melalaikan tugas seperti itu. Wallahu taala a'lam. Gimana dia mau bertanya juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, berkaitan dengan di dunia pendidikan. Nah. Jadi di perguruan tingginya ada yang namanya dana penelitian, dana hibah, kemudian dana terbarukan. Nah ini statusnya seperti apa? Nah. Status dana ini. Nah, itu resmi kan? Memang itu resmi, cuma dalam aplikasinya sebenarnya dana ini kan untuk penelitian misalnya, untuk IBA misalnya. Setahu anak kebetulan kan berkaitan dengan itu, saya larang terserang Ustaz. Bapak, banyak sekali yang tidak sesuai dengan di laporannya. Misalkan kalau laporannya untuk seseorang yang dapat dana itu misalnya dapat donor sekian, kemudian misalkan 5%,
95% adalah untuk penelitian itu, tapi kemungkinan besar itu tidak seperti itu. Nah, akhirnya kami sendiri menyarankan agar tidak usah diambil. Nah itu banyak mudarat. Kalau diambil banyak mudaratnya. Iya. Kemudian walaupun dengan konsekuensi bahwa karena itu sangat menggiurkan dapat dana besar seperti itu. Dan dia bekerja sendiri, satu orang dua orang. Mohon arahnya seperti itu. Ya, jamaah sekalian, bagaimana dengan dana penelitian, dana hibah dan sebagainya misalkan. Ya. Dan ini memang resmi. Maka hukum asalnya dana seperti ini boleh diambil dengan catatan apa? Sesuai dengan amanah. Kalau untuk riset, penelitian dan sebagainya, ya sudah gunakan. Jangan kemudian laporannya untuk penelitian ternyata untuk ke kafe. Ini jadi masalah jemaah. Untuk macam-macam, untuk jajan keliling keliling yang mungkin bukan belum keliling dunia belum ya, duitnya nggak cukup. Ini nggak boleh. Tapi kalau sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan amanahnya, maka boleh, silakan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan diambil kemudian kok ternyata disalahgunakan, ya siapkan saja jawaban nanti. Akan ditanya oleh Allah. Ya. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana kau ambil dan untuk apa kau belanjakan? Ini resmi dari negara untuk penelitian. Diambil, ternyata tidak digunakan sebagaimana amanahnya. Maka jelas ini orang yang akan mendapatkan ancaman seperti orang-orang yang suka berkhianat. Nah, sehingga kalau memang ada orang-orang yang punya kebijakan dan tahu kondisi seperti itu, ya dilarang, tidak masalah. Daripada dibiarkan, sama hanya membiarkan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat kalau tahu kondisinya. Tapi kalau ada yang memang benar-benar sanggup, insya Allah saya akan berusaha untuk menjalankan amanah sebagaimana yang tertuang dalam persyaratan misalkan, ya silakan, tidak masalah. Dan dia sudah sanggup, kemudian kita berikan dana tersebut, ternyata kok ada kekeliruan misalkan, padahal dia sudah menyanggupi, maka yang memberikan kebijakan selalu terlepas. Tapi kalau kita tahu dia orang seperti itu dan memang kita tahu kondisinya, tetap dikasihkan, sama hanya kita memberikan sesuatu tidak sebagaimana amanahnya. Jadi artinya yang diamanai juga harus tegas. Kalau memang biasanya yang ngambil kok tidak amanah, ya jangan dikasih. Tapi kalau tahu orangnya amanah, silakan, tidak masalah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Kalau ada orang yang punya persepsi seperti ini, jadi di antara perguruan-perguruan tinggi itu berlomba-lomba untuk mendapatkan dana itu di kementerian. Kemudian ada suatu persepsi daripada dana itu jatuh ke tangan, artinya perguruan-perguruan tinggi yang notabene adalah non-Islam, maka lebih baik diambil yang dari perguruan tinggi Islam. Walaupun nanti aplikasinya tidak seperti yang saya terangkan, seperti itu bagaimana? Ya gini masalahnya. Ia mengucapkan seperti tadi, tidak memikirkan apa sih akibatnya ketika kita menerima tanggung jawab, menerima amanah. Orang yang tahu beratnya amanah itu nggak mungkin akan berharap seperti itu, jemaah. Kayak itu berat. Ya. Dikira amanah itu ringan, jemaah, berat. Sahih. Kekhawatiran tadi kalau tidak diambil kemudian diambil perguruan tinggi yang non muslim akan dimanfaatkan untuk penelitian mereka dan sebagainya. Ini juga mudarat, memang sahih. Ya. Kalau misalkan kondisinya benar-benar seperti itu, gimana jemaah? Artinya misalkan dana itu kalau nggak diambil perguruan Islam, akan diambil perguruan non Islam misalkan. Ya. Kalau seperti ini kondisinya berarti kita dibenturkan dua mudarat. Dua mudarat, jemaah. Pertama, mudarat memberikan dana kepada mereka untuk apa? Melancarkan misalkan kekufuran mereka. Yang kedua, ada mudarat kalau kita ambil pun sulit untuk mendapatkan orang-orang yang amanah misalkan. Maka dari dua mudarat ini mana yang paling ringan, coba? Mana yang paling ringan?
diambil seorang muslim. Ambil saja kalau seperti kondisinya benar-benar tapi real ya, bukan hanya dugaan kekhawatiran. Real, kalau kita nggak ambil akan diambil mereka. Silakan, nggak masalah. Tapi kalau hanya kekhawatiran yang memang hakikatnya kita butuh saja uangnya misalkan, ini menjadi masalah. Tapi kalau real silakan, nggak masalah. Kalau uang itu nggak diambil akan diambil mereka, silakan, nggak masalah. Tapi kalau hanya kekhawatiran yang nggak jelas, maka nggak perlu seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari awak, apakah gaji karyawan wajib dizakat tidak? Apakah gaji karyawan wajib dizakati? Jawabannya tidak wajib. Karena zakat profesi itu tidak ada. Ada seorang ulama yang mengatakan zakat profesi itu ada dikiaskan sebagai zakat apa? Pertanian. Dan kiasnya itu jamaah tidak tepat. Kalau istilah kias ma'al farid, nggak cocok. Satu, ya. Nisabnya dikiaskan dengan nisab apa? Pertanian. Sekali dapat zakati. Tetapi besar kadar apa? Zakatnya sesuai dengan apa? Zakat emas 2,5%. Ini kan nggak nyambung jemaah. Jadi artinya kalau dikiaskan dengan zakat pertanian ya sudah totalitas saja. Sekali dapat zakati, berapa besarnya? 10 atau 5%. Berani jemaah? Nggak berani. Berat, besar, 10% atau 5% itu besar. 2,5 saja udah besar jemaah. Jadi dari sini saja udah nggak nyambung. Nggak nyambung jemaah. Jadi yang tepat zakat profesi itu tidak ada. Kalau misalkan dia dapat gajian, dikumpulkan, ditabung, kemudian mencapai nisab, kemudian tunggu 1 tahun, haulnya misalkan, ini ada namanya zakat apa? Mal. Bukan apa? Karena profesi. Tapi kalau zakat profesi dalam artian sekali dapat kemudian dikeluarkan, maka ini tidak ada. Ya. Kalaupun dia mengeluarkan, itu statusnya apa? Sedekah. Sedekah biasa saja. Sedekah biasa. Ustaz, tapi kalau anda niatkan untuk zakat boleh tidak? Artinya apa? Zakat yang disegerakan. Zakat yang disegerakan itu boleh, seperti zakatnya Abbas bin Abdul Muthalib, boleh. Tapi ada syarat. Contoh, atau gini, syaratnya gini. Pertama, dia punya uang di rumah sudah mencapai nisab. Ada seorang misalkan di rumah ada uang sekitar 100 juta. Harusnya zakat dia itu 5 bulan lagi, misalkan. Tapi ingin dikeluarkan sekarang. Boleh tidak? Boleh. Namanya menyegerakan mengeluarkan zakat. Dan dalilnya praktek dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Tapi syaratnya pertama, kita sudah punya uang yang mencapai nisab. Yang kedua, orang yang kita berikan zakat tersebut nanti ketika sampai haulnya atau dalam artian hari hajnya, maka orang tersebut masih berhak. Bulan ini dikasih 5 bulan, dia itu masih fakir miskin tidak. Kalau ternyata hari ini dikasih 5 bulan dia jadi orang mampu, berarti zakat kita nggak sah. Kenapa? Berarti harusnya memang bulan itu dia ngasih, tapi dia sudah jadi orang mampu. Berarti zakat kita berubah menjadi apa? Sedekah. Berarti harus diulang. Itu syaratnya jemaah. Ya. Tapi kalau dia masih miskin, wajib sah. Sah. Tapi doanya jangan jadi miskin terus. Jangan jadi miskin sampai haulnya, jangan. Boleh, enggak masalah, tapi dengan catatan tadi ya. Ketika sampai haulnya ternyata dia masih berhak. Kalau tidak berhak berarti diulang. Dia saja, oh dia dapat 100.000 misalkan. Berarti 100.000 ini harus diganti. Kasihkan ke orang yang berhak, yang berikutnya seperti itu. Ya. Kalau misalkan dia punya uang, ingin dicicil. Tiap bulan dikeluarkan, tapi nyicil zakat dia. Untuk apa? Uang yang di rumah sudah mencapai nisab, maka itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi nanti jamaah, kewajiban dia ketika sudah sampai haul, kalau ternyata uang itu nambah, berarti tambahan ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Ya, contoh misalkan 100 juta, ternyata 5 bulan nambah 50 juta. Berarti yang dikeluarkan tinggal yang 50
juta seperti itu, silakan yang kita keluarkan 2,5% seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana status gaji ke-13 atau THR dan lain-lain yang diberikan kepada pegawai pajak? Statusnya apa? Iya. Apa statusnya gaji ke-13 atau mungkin THR ya untuk pegawai pajak? Ya. Apakah kemudian halal atau tidak jemaah? Kan itu hadiah, ya, hadiah. Ya, jamaah sekalian, kalau pegawai pajak sudah jelas. Nabi mengatakan apa? Sahibul maksi finnar. Jadi pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Itu Nabi yang mengatakan jemaah. Sudah selesai ya. Jadi artinya gaji pegawai pajak apa jemaah? Apa jemaah? Haram. Bonus-bonus tadi gimana masuknya? Tadi bonus itu hakikannya apa? Bagian dari apa? Bagian dari gaji. Cuma cara pemberiannya dengan tadi gaji 13, kemudian bonus ini, itu hakikatnya gaji. Maka kalau gajinya seperti tadi, berarti bonusnya juga sama seperti itu. Nah, kewajiban dia segera untuk apa jemaah? Bertobat. Resign. Ya. Nggak perlu khawatir. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Harus yakin. Harus yakin. Dan ingat, catatan kita sudah Allah catat. Sudah Allah catat. Tidak akan mati sampai rezeki itu Allah berikan kepada kita. Rasulullah beliau mengingatkan apa? La yastabti'anna ahadun minkum rizqahu. Jangan salah seorang antara kalian merasa rezekinya sedang lambat. Fa inna Jibril, karena Jibril datang memberikan wahyu kepadaku. Fa inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yasnaqna rizqahu. Karena salah seorang dari kalian sekali-kali tidaklah akan keluar dari dunia sampai Allah mencukupkan semua rezekinya. Jadi kalau masih ada jatah 1 perak pun akan Allah berikan. Pasti jam. Tetapi kata Nabi, fa in istabta'a ahadun minkum rizqahu. Tetapi seandainya di antara kalian merasa kok rezekinya lagi lambat, maka kata Nabi, nasihat beliau, fala tatlubuhu bimaksiatin. Maka ingat, jangan cari dengan cara bermaksiat. Kenapa? Fa inna fadlallahi la tunalu bimaksiatin. Karena karunia Allah tidaklah akan didapatkan dengan cara bermaksiat. Jadi yang didapat bukan karunia, apa jemaah? Adab. Adab jemaah. Kalau dicari dengan cara yang haram, itu bukan rezeki. Kata Abu Hazim, wabalun, itu adalah adab, bencana. Bahkan kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun. Harta rezeki itu tidak ada kebaikannya jemaah. Yang ada justru apa? Masalah. Dunia jadi masalah, kelak di akhirat lebih parah lagi. Dibangkitkan mungkin ya bila kalau pemakan riba menggelembung seperti itu jemaah. Ya. Akan ruhnya ditaruh di mana? Pemakan riba di sungai darah. Dia mencoba untuk naik, dilempari batu. Cari lagi, lempari batu sampai di kiamat. Itu orang yang mati memakan harta riba seperti itu. Waliyatubillah jemaah. Sehingga artinya segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian cari ya rezeki yang lain seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, saya bekerja sebagai pendidik. Aturan kerja dari pusat setiap hari Senin hingga Kamis pulang jam 14, sedangkan Jumat pukul 11.30 dan Sabtu pukul 15. Namun dalam prakteknya setiap Jumat kita pulang pukul 10.30 dan Sabtu pulang pukul 11. Dan hal ini disahkan oleh pengawas pendidikan. Bagaimana hukumnya? Ini PNS atau bukan ya? Ya jemaah sekalian, kalau guru tersebut PNS, kemudian ada aturan tadi, misalkan pulangnya jam sekian, tapi sama pengawas dibolehkan pulang sebelum waktunya misalkan. Jawabannya nggak boleh ya.
Karena pengawas tersebut juga terikat dengan apa? Aturan negara. Ketika dia mengizinkan, dianya saja apa? Terikat, nggak boleh pulang sebelum waktunya. Kok mengizinkan orang lain jamaah? Ya karena pengawasnya sudah kenal, apalagi tetangganya, ya sudah, untuk pulang saja tidak masalah. Ini nggak boleh. Jadi kalau memang bukan aturan resmi, maka tidak dibolehkan. Tapi kalau guru swasta dan diizinkan oleh apa? Oleh atasan misalkan, dalam artian kepala sekolah dan resmi dari pemilik apa sekolah tersebut misalkan, maka tidak masalah. Tapi kalau di PNS maka tidak boleh. Harus tepat sebagaimana apa? Jadwal seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Dari Iwan, tadi. Ini mengenai zakat. Nah. Misalkan kita punya harta dalam sampai nisab, kemudian mungkin 3 bulan sebelum haul itu berkurang, jadi berkurang karena Dari nisab, nah. dua alasan. Akhirnya tidak sampai nisab. Dan qadarullah itu 2 bulan setelahnya, mungkin sebulan sebelum haul itu nambah lagi tadi. Kembali ke nisab lagi. Itu gimana Pak? Apakah dihitung ulang haulnya atau seperti apa? Wah, fikum barakallah. Ya jamaah sekalian, ketika seorang punya harta sudah mencapai nisab, ya, ternyata kurang 5 bulan atau 3 bulan, ya, uang itu kepake, sehingga hartanya di bawah nisab, dan dipakainya bukan karena sengaja, ya. Beda kalau sengaja, oh ini bentar lagi haulnya, akhirnya dipakai, dibelanjakan. Ini jelas, ini haram, nggak boleh jamaah, karena untuk menghindar zakat itu nggak boleh. Dia pakai memang butuh jamaah, butuh, ya. Sehingga akhirnya harta itu di bawah nisab, ya. Maka jamaah, apakah kemudian haul itu, apa nisab itu jamaah masih berlaku? Ya, jawabannya nisab yang pertama gagal. Jadi yang sudah berjalan 7 bulan misalkan, atau misalkan 9 bulan, ternyata ketika di bulan yang ke-9 dipakai, kemudian harta itu berkurang di bawah nisab, maka nisab yang pertama gagal. 2 bulan lagi ternyata naik lagi, ya. Kemudian apa? Mencapai nisab. Apakah kemudian haul yang pertama dilanjutkan atau haulnya baru? Jawabannya haulnya baru. Jadi yang pertama gagal, kemudian di bulan yang kedua tersebut maka hitung lagi mulai dari awal. Misalkan mencapai 80 juta lagi, maka hitung sampai nanti 12 bulan. Kalau sampai 12 bulan kok masih mencapai nisab bahkan lebih, silakan keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan ternyata sampai 11 bulan uang itu dipakai lagi, memang benar butuh jamaah, maka berarti gagal lagi. Ketika mencapai nisab lagi, hitung dari awal, seperti itu. Jadi Islam itu masya Allah sangat teliti dalam masalah ini jamaah. Makanya kalau ada orang kaya yang nggak mau melakukan zakat, ini benar orang-orang yang super pelit. Karena harta yang dizakatkan juga hartanya apa? Tertentu. Nggak semua harta wajib zakat. Kemudian itu pun ada aturannya. Kalau memang uang itu nggak dipakai, karena uang nganggur jamaah. Kalau dipakai ya sudah, pakai saja. Nggak ada zakatnya, selesai. Nah sehingga kalau yang ditanyakan tadi, kalau memang benar-benar dipakai dan itu kebutuhan, maka ya, haul yang pertama gagal, kemudian ketika 2 bulan mencapai nisab lagi, hitung dari awal, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu ketika sudah mencapai nisab, kemudian mendekati haul, itu hartanya bertambah, yang dikeluarkan zakatnya itu ketika waktu masuk nisab, atau sebenarnya juga diikut sertakan, Pak? Ya jamaah sekalian, ketika seorang memiliki uang 80 juta bulan ini, kemudian berjalan sampai 9 atau 10 bulan, harta ini bertambah menjadi tadi 80 juta menjadi 100 juta. Pas bulan 12 menjadi 120 juta. Apakah ini keluarkan zakatnya yang 80 atau yang 120? Jawabannya yang 120. Jadi 2,5% dari 120 juta. Maka tambahan-tambahan ini ngikut. Jadi uang-uang yang tambahan tadi itu ngikut haul yang pertama.
ikut. Jadi nggak perlu oh hari ini dapat tambahan 100.000. Nanti gimana nambahnya gimana jemaah? Haul gimana? Jadi kalau sudah mencapai nisab, maka uang tambahan itu ngikut awal yang pertama. Maka keluarkan zakatnya ketika sudah sampai satu tahun seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang ASN yang meninggalkan tugas pokoknya karena tugas negara, dan tugas negara itu bermula dari dia mendaftar. Ini saya ceritakan sedikit kaitannya dengan program pemerintah saat ini. Itu kan ada guru penggerak, fasilitator, kemudian ada pengajar praktik. Untuk guru penggerak ini tidak masalah karena kegiatan-kegiatannya di luar tugas pokoknya. Bagaimana dengan pengajar praktik dan fasilitator? Itu ada banyak guru yang ASN itu kemudian mendaftar menjadi pengajar praktek atau fasilitator yang dia itu bertugas mengajar diklat-diklatnya guru penggerak. Nah, rata-rata pengajar praktek atau fasilitator itu kemudian meninggalkan tugas pokoknya, dan itu kontrak. Jadi kontrak selama 9 bulan melakukan tugas itu juga tugas negara untuk mendiseminasikan kurikulum merdeka melalui pendidikan guru penggerak. Dan itu selama kontrak itu guru tersebut meninggalkan, seringkali nanti akan meninggalkan tugas-tugas. Dan itu juga atas izin dari pimpinan sekolah, dinas pendidikan, resmi dari negara, ya. dari negara. Resmi program dari pemerintah, tetapi dia meninggalkan tugas pokoknya untuk mendiseminasikan kurikulum merdeka yang saat ini sedang menjadi programnya pemerintah. Memang ada catatan ketika seorang guru yang mendapatkan tugas negara menjadi pengajar praktik atau fasilitator itu harus selama meninggalkan tugas harus meninggalkan tugas secara rinci yang nanti akan digantikan oleh guru piket. Pertama kenyataannya guru piket mungkin tidak begitu serius ketika menggantikan guru yang melakukan tugas itu. Ini mohon arahan dari Ustaz ini seperti apa. Terima kasih. Jamaah sekalian, ada guru ya ASN, dia juga mendaftar sebagai fasilitator untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka dan sebagainya misalkan, sehingga sering berkunjung ke mungkin dinas-dinas yang lain. Tapi ini juga resmi masalahnya, jemaah. Resmi dari negara, ya. Tapi dia sendiri statusnya guru di mungkin sekolah tertentu, ya. Dan ini juga resmi dibolehkan oleh dinas pendidikan, kepala sekolahnya misalkan, ya. Dan diketahui oleh pemerintah gitu ya. Ada digital bahan. Artinya memang ini diketahui oleh pemerintah gitu ya, resmi. Ya. Maka jamaah sekalian, kalau resmi sebenarnya nggak masalah. Karena hakikatnya gini, kalau memang itu resmi, berarti sama halnya yang mempekerjakan ya kamu dapat tugas ini lagi. Nanti ada gaji tambahan seperti itu misalkan. Cuma masalahnya tadi, kalau memang ada aturan, kalau ada tugas tadi harus meninggalkan tugas untuk untuk siswanya misalkan, maka harus benar-benar dia menjalankan tugas itu. Perkara nanti kemudian guru piket kok tidak bisa menjalankan sebagaimana mestinya, berarti yang jadi masalah tugas guru piketnya. Kan dia kan sudah resmi dan sudah ada izin seperti itu jamaah. Maka itu tidak masalah. Yang penting buat dia melaksanakan tugasnya. Tugas dia ketika ada tugas tadi harus menitipkan tugas, ya titipkan tugasnya. Nanti di kelas suruh ngapain misalkan, kerjakan apa dan sebagainya. Ini harus dilakukan. Perkara nanti yang dititipi kok kemudian ternyata lalai, maka urusan dia. Dia yang akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, seperti itu. Ya. Tapi ya tadi jangan sampai melalaikan tugas ngajarnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi nyambung tentang zakat. Nah, untuk zakat harta, zakat mal itu yang dihitung itu dari mana? Dari harta yang dimiliki, misal contoh apakah hanya uang atau berupa uang atau tabungan, kemudian emas, atau seluruh harta, misalkan punya tanah, rumah, atau kendaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan yang mengenai nisab digeser sekian puluh gram emas. Nah itu emasnya itu apakah sekarang kan emas macam-macam bentuknya, ada yang berupa perhiasan, ada yang memang berbentuk seperti kalau sekarang itu koin atau apa ya, emas batangan itu. Apakah semua emas itu gitu, jadi berupa emas batangan, koin dinar, atau dengan perhiasan yang dipakai sehari-hari itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, harta yang wajib dizakati apakah seluruh harta yang kita miliki atau hanya harta tertentu? Jawabannya, harta yang wajib dizakati hanya harta tertentu. Contoh emas dan perak, kemudian zakat perdagangan, kemudian zakat pertanian, kemudian peternakan, nanti ada barang rikas, temuan dan sebagainya. Jadi nggak seluruh harta ada zakatnya, ya, nggak semuanya. Bahkan pertanian itu nggak seluruhnya. Jadi Islam mendapat apakah pertanian itu termasuk bahan makan pokok atau bahan yang bisa disimpan, itu juga Islam mendapat. Jadi seperti sayuran itu nggak ada. Seperti contoh misalkan apa lagi jemaah di kita itu apa? Kentang, apalagi itu nggak ada jemaah. Ya, tidak ada zakatnya. Ya. Sawah ada zakatnya nggak ada, mobil ada zakatnya nggak ada, rumah ada zakatnya nggak ada zakatnya. Ya. Apalagi antum punya kebun sengon 1000 hektar nggak ada zakatnya. Kebun bawang, bukan kebun bawang ya. Apa jemaah sekalian? Sayur misalkan pohon duren ya, 1000 hektar nggak ada zakatnya, nggak ada zakat apa? Pertaniannya nggak ada. Adanya zakat apa aja? Perdagangannya nanti, zakat perdagangan atau nanti zakat mal. Ketika uang itu dikumpul mencapai nisab, kemudian tunggu 1 tahun, itu baru ada zakat harta seperti itu. Ada bertanya nggak ada, panen kemudian langsung zakatnya nggak ada. Nggak ada. Ya. Zakat perdagangan kalau barang kita disimpan, ya, baru nanti ada zakatnya. Seperti itu. Jadi artinya nggak semua harta ada zakatnya. Dan emas pun sama. Sebagai contohnya emas dengan apa namanya, dengan uang itu ada zakatnya. Maka kalau kita punya emas sekian sekian gram belum mencapai nisab, maka digabung dengan uang di rumah kalau ada. Kemudian kau sudah mencapai nisab, maka keluarkan zakatnya ketika sudah 1 tahun. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait tentang masalah zakat emas, apakah umum atau hanya emas-emas yang tidak dipakai? Jawabannya silahkan pendapat. Ada yang mengatakan zakat emas itu yang diwajibkan adalah zakat emas yang bukan berupa perhiasan. Kalau dipakai nggak ada zakatnya. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat, selagi itu emas, maka wajib ada zakatnya. Dalilnya apa? Ibnu Aisyah. Jadi Ibnu Aisyah suatu ketika pakai apa? Perhiasan. Ditanya oleh Nabi, sudahkah dikeluarkan zakatnya? Kata Ibnu Aisyah, belum dikeluarkan zakatnya wahai Nabi. Apa Nabi marah? Nabi marah. Sehingga dari hadis ini jamaah, sebagian ulama mengatakan berarti emas perhiasan pun ada zakatnya. Dan ini yang paling tepat dan paling hati-hati. Jadi artinya kalau kita punya emas batangan atau mungkin koin emas dengan perhiasan digabung, kumpulkan,
kira-kira sudah mencapai mencapai nisabnya atau tidak. 85 gram emas. Dan itu nanti dilihat emas itu berapa karat. Kalau 24 karat maka nisabnya 85 gram. Kalau misalkan 20 karat maka dikali saja. Ya, 20 dikali berapa jam? Berapa ngitungnya? Saya lupa. Kali 24 dibagi 85. Coba dihitung. 20 kali 24 dibagi 85. Oh bukan. Bukan gitu jemaah. Dua dikali 85 dibagi 24. Bapak lupa. Ya, artinya gini ya, maksudnya memang beda ya kalau 20 gini cara ngitungnya. Oh berarti gini, 24 dibagi 20 kali 85 ya, berapa jemaah? 24 dibagi 20 kali 85 102. Jadi kalau emas kita 20 karat berarti nisabnya 102. Jadi nggak sama. Tapi kalau 24 maka nisabnya 85 gram. Kalau 18 karat ya dihitung saja. 24 dibagi 18 kali 85 seperti itu. Itu cara ngitungnya. Ya. Atau misalkan kalau emasnya beda-beda gimana jemaah? Ada yang 20 karat, ada yang 21 karat, ada yang 18 karat, gimana jemaah? Dirupiahkan lebih enak. Kira-kira kalau ini dijual berapa? Nanti dikonversikan 85 gram itu kalau diuangkan berapa? Berarti kalau uang kita sudah atau emas itu sudah seharga 85 gram emas, 85 gram emas 24 karat, berarti keluarkan zakatnya seperti itu, 2,5%. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi yang pertama, tidak semua harta ada zakatnya, tetapi hanya harta-harta tertentu. Kemudian yang kedua, semua emas baik perhiasan ataupun tidak yang paling hati-hati semua dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya, fadhal. Satu lagi. Apa perbedaan antara kompensasi dengan gaji? Apa perbedaan kompensasi dengan gaji? Apa bedanya jemaah? Wallahu a'lam. Ada yang tahu? Sesuai perjanjian awal. Kompensasi. Kalau kompensasi itu biasanya berdasarkan prestasi kerja. Iya. Iya, hakikatnya sama jemaah. Hakikatnya sama, itu bagian dari gaji, semuanya sama. Ya. Kita sebagaimana yang disebut oleh Profesor Dr. siapa tadi? Ya, Ali Al-Qaradagi. Ya. Jadi gaji itu ada yang memang pemberiannya dengan cara tadi ya, kompensasi dan sebagainya. Itu memang hakikatnya bagian dari gaji. Cuma diberikan kalau ada misalkan jasa tertentu. Oh ini kinerjanya bagus misalkan ini dan lain sebagainya, perlu dikasihkan. Hakikatnya sama, ini bagian dari apa? Dari gaji seperti itu. Maka hukum asalnya kalau resmi maka halal, boleh seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Ya, demikian Mas Alian, mudah-mudahan ya, bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.